Breaking discoveries. Recording in progress. Visit springernature.com/journals for more information. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta terus berbenah mengikuti perkembangan di bidang perpustakaan. Sesuai dengan visinya, menjadi pusat pengelola dan penyebaran informasi yang berbasis teknologi informasi, guna mendukung pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan ilmu dan nilai keislaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, The Center of Academic Activity. Sebagaimana visi Perpustakaan UMS menjadi pusat kegiatan akademik yang berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengembangan istek yang islami dan memberi arah perubahan. Kami akan selalu melayani pemustaka dengan beragam layanan dan fasilitas yang lengkap dengan didukung sistem teknologi dan informasi yang modern. Sebagai salah satu unit penunjang pokok UMS, fungsi dan peran perpustakaan cukup penting dan sentral dalam turut mendukung pengembangan kegiatan akademik universitas, khususnya dalam menyediakan sumber informasi yang dibutuhkan sivitas akademika. Perpustakaan UMS saat ini memiliki jumlah dan ragam koleksi yang cukup lengkap, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika maupun masyarakat umum yang membutuhkan. Pada tahun 2015, Perpustakaan UMS berhasil meraih akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Perpustakaan UMS terus berbenah menjadi yang terbaik sehingga menjadi pusat kegiatan akademik yang memberi arah perubahan. Maka untuk mencapai misinya, Perpustakaan UMS secara terus-menerus memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi, menyediakan dan mengupayakan ketersediaan akses informasi yang mendukung proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Meningkatkan kemampuan mengelola dan menyebarkan informasi guna mendukung kebutuhan informasi bagi sivitas akademika di UMS. Penelusuran informasi, koleksi, dan kegiatan-kegiatan di Perpustakaan UMS dapat diakses di website library.ums.ac.id. Dengan layanan peminjaman open access mahasiswa dengan mandiri menelusuri koleksi melalui OPEC, mencatat call number buku, selanjutnya mencari buku kerak, menyerahkan buku serta kartu anggota perpustakaan kepada petugas. Batas waktu peminjaman selama 1 minggu dan kemudian dapat diperpanjang 1 kali. Buku dapat diperpanjang melalui petugas maupun penggunaan layanan mandiri, SMS Gateway, dan juga layanan Android. Ragam koleksi yang ada di Perpustakaan UMS selain hard copy juga menyediakan koleksi elektronik seperti e-jurnal dan e-book, baik yang dilanggan maupun hasil dari sivitas UMS dan juga audiovisual. Pada ruang referensi dapat ditemui koleksi buku referensi, periodikal, jurnal, dan koleksi Bapak Jasman Al-Gindi, yakni Rektor pertama UMS. Selanjutnya, mahasiswa tidak perlu khawatir apabila koleksi buku di ruang sirkulasi dipinjam semua. Mahasiswa dapat mencari buku di ruang cadangan yang dapat dipinjam pada hari libur saja. Dalam ruang ini pula tersedia koleksi khusus tentang kitab. Perpustakaan UMS meluncurkan layanan mobile library. Di antaranya SMS Gateway. Melalui mobile library ini, mahasiswa dapat melakukan transaksi perpanjangan, cek denda, cek pinjaman, cek masa aktif kartu. Untuk meningkatkan proses komunikasi ilmiah secara online, Perpustakaan UMS menghadirkan layanan unggah mandiri, yakni layanan unggah karya ilmiah ke repositori perpustakaan.
Selain itu, ada juga pelatihan yang diberikan kepada mahasiswa mengenai penelusuran e-jurnal, pelatihan Turnitin untuk mengecek plagiarisme, serta pelatihan metodologi penelitian. Beberapa kegiatan perpustakaan UMS, yaitu kegiatan pendidikan pemakai, kegiatan metode penelitian, pelatihan peningkatan sumber daya manusia, kunjungan kerjasama dengan perpustakaan lain, serta kegiatan menyelenggarakan seminar. Sebagai perguruan tinggi di bawah Yayasan Muhammadiyah, perpustakaan mempunyai tugas untuk menyebarkan karya tokoh-tokoh Muhammadiyah dan informasi yang berkaitan dengan Muhammadiyah. BI Corner merupakan wujud kerjasama antara Bank Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Koleksi-koleksi yang ada mengenai buku-buku perbankan, laporan Bank Indonesia, ekonomi, dan juga umum seperti motivasi dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan tujuannya, perpustakaan perguruan tinggi berupaya dapat menjalankan fungsinya, yaitu fungsi edukasi, fungsi informasi, fungsi riset, fungsi rekreasi, fungsi publikasi, fungsi deposit, dan fungsi interpretasi. Perpustakaan perguruan tinggi dengan fungsinya dapat mendukung program pendidikan, pengajaran, serta penelitian dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Dengan didukung pustakawan-pustakawan handal yang selalu menjadi nominasi juara sebagai pustakawan berprestasi pada tingkat regional maupun nasional, menjadikan perpustakaan UMS untuk terus berbenah menjadi yang terbaik. Dengan fasilitas teknologi informasi dan konten yang bervariasi, mudah-mudahan kami bisa terus berkhidmat dalam meningkatkan pelayanan, meningkatkan jumlah dan ragam koleksi, serta meningkatkan fasilitas penunjang lainnya, sehingga perpustakaan betul-betul menjadi sebuah tempat yang nyaman bagi pengunjungnya. Sekali lagi, kami mengucapkan selamat bergabung dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Pak Jona. Ya, selamat pagi Bu Ana. Ya, baik Bapak, bisa dimulai Bapak? Oh iya, silakan Ibu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Ucap syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini dapat mengikuti acara via Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa digolongkan kepada hamba Allah yang muttaqin. Yang kami hormati Bapak Jona Giovanni Harahap selaku narasumber workshop kita di pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Mustafa SE, Kepala Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Tendik Universitas Muhammadiyah Surakarta dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berbahagia. Selamat datang kami sampaikan dalam acara Library Literasi Fest tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dan Pusat Layanan Digital Universitas Muhammadiyah Surakarta pada hari Senin 12 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 April 2023 Masehi. Acara ini berkat kerjasama dan disponsori oleh Springer dan iGroup yang nanti akan diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda. Pada hari ini akan kita ikuti tema workshop kita yaitu strategi dan pemanfaatan e-resources Cambridge dalam mendukung riset. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati dan juga rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, akan kami bacakan terlebih dahulu susunan acara kita pada hari ini. Acara akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pemaparan workshop yang akan disampaikan oleh Bapak Jona Giovanni Harahap, dirangkai dengan tanya jawab, pengumuman dan penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah acara kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, perlu kami sampaikan bahwa perpustakaan kita sudah melanggan database Cambridge mulai tahun 2022 dengan multi-subjek. Nah, tentunya riset dari Civitas Akademika UMS hendaklah bisa memanfaatkan database Cambridge tersebut untuk dapat menghasilkan riset karya ilmiah yang baik dan bisa terbit pada jurnal berreputasi tentunya. Apalagi dari universitas itu ada program Outcome Based Education atau OB. Nah, diharapkan dari karya-karya tersebut, karya-karya mahasiswa itu dapat publish di jurnal, kemudian menghasilkan karya intelektual property right seperti paten dan sebagainya, kemudian juga bisa menghasilkan buku dan juga rekayasa teknologi maupun teknologi tepat guna gitu. Nah, pada workshop ini nanti akan dipaparkan secara jelas oleh beliau Bapak Jona tentang pemanfaatan e-resources Cambridge. Nah, kami perkenalkan secara singkat beliau Bapak Jona. Beliau bernama lengkap Bapak Jona Giovanni Harahap. Beliau adalah Account Manager Akademi Cambridge University Press and Assessment Indonesia. Nah, nanti perkenalan lebih jauh akan disampaikan oleh beliau langsung kepada
para peserta workshop. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Jona untuk menyampaikan paparan workshopnya. Kami silakan Bapak Jona. Baiklah, terima kasih Ibu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan tentu saja salam sehat bagi kita semua ya. Ya, dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Saya mengucapkan terima kasih juga untuk Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mengundang saya untuk acara Library Fest ini. Selamat pagi Bapak Ibu semua, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih juga pada Kepala Perpustakaan UMS Bapak Mustafa yang juga telah mengundang saya untuk acara ini. Tanpa panjang lebar, mungkin saya langsung saja Ibu Ana ya. Saya akan coba share screen saya. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya, Bapak Ibu semua, dan mungkin juga ada rekan-rekan dari mahasiswa yang hadir. Seperti tadi sudah diperkenalkan, nama saya Jona. Saya dari perwakilan Cambridge, penerbit Cambridge Unity Press dan Assessment di Indonesia. Jadi kalau untuk Cambridge sendiri, saya singkat saja Cambridge supaya tidak terlalu panjang. Kami sudah punya kantor lebih tepatnya kantor perwakilan ya di Jakarta, tepatnya di daerah Senayan City. Kemudian kami sendiri sudah berada di Indonesia mungkin sudah 10 tahun lebih ya, karena saya sendiri baru join ini di akhir tahun 2016. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Ana, dari Perpustakaan UMS sudah berlangganan e-jurnal Cambridge, terutama untuk paket yang fullnya. Jadi nanti yang bisa diakses dari UMS adalah kurang lebih hampir seluruh jurnal yang ada di dalam Cambridge Core ini. Nah, Cambridge Core ini adalah nama platform kami, nama platform Cambridge untuk semua jurnal dan e-books Cambridge ya. Mungkin kalau di Springer itu namanya Springer Link, tapi kalau di Cambridge namanya Cambridge Core. Jadi ini nama platform kami. Kemudian untuk aksesnya sendiri, kita menggunakan akses IP address atau akses institusi. Jadi selama Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa menggunakan internet, berada di kampus dan menggunakan internet kampus, seharusnya ketika mengakses Cambridge Core ini sebentar saya hide dulu. Oke. Jadi ini alamat websitenya cambridge.org/core, atau mungkin sudah disediakan juga linknya di website perpustakaan, tinggal diklik saja. Nah, ketika kita mengakses Cambridge Core dari kampus dan menggunakan internet kampus, seharusnya kita akan menemukan tulisan seperti ini, access provide by. Jadi ya, ini ada tulisan access provide by, dan ketika kita klik tanda ini atau access provide by ini, akan muncul nama Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, itu salah satu tanda kita bisa mengakses e-jurnal yang saat ini sudah dilanggan oleh Perpustakaan UMS. Nah, kemudian di samping lewat IP address atau akses institusi, kami juga menyediakan akses remote access, istilah kita. Ya, remote access itu adalah akses untuk di luar kampus atau akses login. Jadi nanti kalau berada di luar kampus, kita bisa maksudnya kita tetap bisa mengakses langganan e-jurnal Cambridge dengan cara login. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut juga caranya seperti apa. Nah, tadi tanda pertama adalah kita menemukan tulisan access provide by, dan ketika kita klik ada muncul tulisan atau nama kampus kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kemudian tanda kedua adalah kita akan mengecek apakah benar kita bisa mengakses e-jurnal yang sudah dilanggan oleh Perpustakaan UMS. Nah, caranya di bawah tulisan ini, nama Cambridge Unity Press ini, ada tulisan Borrow Subject dan ada tulisan Publication. Ya, nah ini publication-nya ini diklik, nanti akan muncul seperti ini, ada publication, terus di bawahnya ada tulisan content home, collection series, journal. Nah, saya sampaikan di dalam Cambridge Core ini ada jurnal dan ada e-books. Nah,
Yang memang saat ini baru dilanggar adalah dari sisi jurnalnya saja. Ya, jadi kita akan klik jurnal. Nah, ini masih loading, sebentar lagi. Oke, nah, ketika kita sudah mengklik jurnal, kita akan menemukan nama-nama jurnal Cambridge di sebelah kiri dengan warna biru, hyperlink. Dan dia berupa hyperlink. Dan tanda kita bisa mengakses adalah di sebelah kanan dengan tulisan akses, dan ada tanda centang yang berwarna hijau di sini. Ya, jadi semua konten yang ada tanda akses seperti ini, berwarna hijau, ini kita bisa buka full tag-nya. Ya, seperti ini. Nah, namun memang ada sebagian kecil jurnal yang memang tidak masuk dalam paket yang dilanggan. Namun saya perlu tekankan ini hanya sebagian kecil saja. Seperti ini, ada nama jurnal di sini Asa News, ya. Itu di sebelah kanannya tulisan Get Access. Nah, ini memang yang tidak masuk dilanggan saat ini, ya. Jadi ini memang tidak kita promosikan dalam paket full, ya. Kemungkinan karena ini jurnal ini sangat spesifik sekali, ya. Jadi kalau kita masukkan mungkin tidak semua universitas atau institusi yang membutuhkan akses untuk jurnal ini. Dan juga nanti kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa menemukan ada judul e-books dengan tulisan Get Access, nah itu berarti juga tidak bisa diakses. Nah, saya akan scroll ke atas, saya akan melakukan filter agar kita bisa melihat semua jurnal yang saat ini memang dilanggan. Nah, di sini, di tulisan Access Unfilter ini, ada, kita bisa klik, nah nanti dia akan muncul seperti ini, pop-up, ada full access, subread, dan sebagainya. Nah, untuk membatasi atau melihat jurnal mana saja yang dilanggan, kita kasih centang yang dilanggan atau subscribe seperti ini. Nah, seperti ini. Saya klik di luarnya. Nah, jadi nanti ini muncul semua jurnal memang saat ini dilanggan oleh perpustakaan UMS, ya, seperti ini. Jadi seharusnya tidak ada tulisan lagi Get Access di sebelah kanan ini. Seharusnya semuanya tulisannya akses, ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan scroll lagi ke atas. Nah, jadi tanda yang pertama tadi ada tulisan access provide by, ya. Kemudian ketika kita mengklik publication dan kita klik jurnal di sini, jadi kita klik dulu publication, kemudian kita klik jurnal, seharusnya kita akan mendapati nama-nama jurnal di sini dan ada tanda centang warna hijau di sini. Nah, itu tanda kedua, ya, nama jurnalnya terus ada tanda centang. Nah, kemudian saya akan membuka salah satu jurnal di Cambridge supaya kita melihat bagaimana tampilan homepage-nya. Saya akan buka jurnal yang pertama saja untuk memudahkan. Nah, ini namanya homepage dari jurnal. Ini Akta Neuropsikiatrika ini skopnya bisa masuk ke psikologi atau psikiatri di kedokteran. Nah, ini adalah satu top jurnal kami juga, ya. Nah, ketika kita masuk homepage dari jurnal, biasanya kita akan mendapati tulisan atau angka seperti ini, impact factor namanya, ya. Jadi kalau untuk Cambridge sendiri, kami untuk indeks, kami di website kami lebih mengedepankan indeks dari impact factor atau clarified analytic, ya. Walaupun kami juga terindeks di Scopus. Namun untuk indeks Scopusnya kita tidak tampilkan di sini. Nah, ini salah satu dari jurnal Cambridge, Akta Neuropsikiatrika. Nah, kemudian ketika saya back lagi, ya saya klik back di browser saya masuk lagi ke jurnal tadi, nama-nama jurnal tersebut. Nah, ada satu jurnal juga di bidang bisnis yang lumayan top juga di Cambridge, namanya Business Ethics Quarterly. Nah, saya akan di sini ada tulisan search and filter, ya, saya bisa masukin namanya Business Ethics. Nah, ini dia Business Ethics Quarterly ini. Saya klik, ya, seperti ini. Nah, salah satu kelebihan atau keunggulan kenapa sekarang kita beralih melanggan e-jurnal,
dibandingkan kita melanggan jurnal cetak. Karena kalau kita langganan e-jurnal, kita bisa mengakses artikel selain artikel yang terbaru, ya, karena kami Cambridge sebagai penerbit, jadi kita pasti bisa mengakses artikel yang paling barunya. Ya, keunggulan lain adalah kita bisa mengakses artikel beberapa tahun ke belakang, atau di kami atau di bidang penerbit istilah kita back file, ya. Jadi untuk jurnal ini, Business Ethics Quarterly ini, kita akan mengecek, kita akan bisa mengakses artikel paling lamanya hingga tahun berapa, ya. Ketika kita sudah masuk ke homepage jurnal, ya seperti ini, homepage jurnal, ya, kita akan menemukan ada tulisan seperti ini, Journal Home, Collection, tapi ini memang untuk nama-namanya akan tergantung dari masing-masing jurnal juga, ya. Nah, yang paling utama pasti dia ada ini tulisan Journal Home. Nah, kemudian untuk mengecek kita bisa mengakses artikel paling lama hingga tahun berapa, kita cari tulisan all issue atau all volume, ya. Di sini menggunakan istilah all issue, ya, karena jurnal seperti juga majalah, dia ada terbit beberapa kali dalam setahun. Nah, ini akan coba saya klik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini bisa dilihat ada tulisan, ada angka tahun, ya, 2020-an. Terus di dalamnya ada volumenya, ya. Jadi kalau volume itu menunjukkan tahun dia terbit. Di sini kita lihat 2003 sudah pasti bisa diakses, ya, karena kami sebagai penerbit yang memberikan akses hingga artikel terbaru. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, tahun 2020 masih ada tulisan akses, berarti ini masih bisa kita buka artikelnya. Ya, kemudian tahun 2010-an ini tulisannya partial access. Nah, di sebelah kanannya lagi ada tulisan plus, ya. Ini kalau ada tulisan plus, ini bisa kita klik. Jadi dia akan istilahnya terurai gitu, ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat dari tahun 2019 masih bisa akses karena ada tanda centang ini, ya, warna hijau. Kemudian kita scroll sampai tahun 2011 atau volume 21, ya. Karena setelah maksudnya sebelum itu tahun 2020 tulisannya archive. Nah, jadi ini memang tidak bisa dibuka, ya, karena kalau untuk penerbit biasanya untuk artikel-artikel yang lama hingga ke volume 1 atau isu pertama itu memang dijual sebagai paket yang terpisah. Namanya biasanya ada nama archive-nya, ya. Jadi demikian juga Cambridge, kita juga jual ini akses artikel-artikel lama, ya. Jadi ketika kita berlangganan di jurnal Cambridge, untuk jurnal ini Business Ethics Quarterly, kenapa saya bilang untuk jurnal ini? Karena untuk back file-nya atau tahun artikel lamanya itu akan bervariasi untuk masing-masing jurnal. Jadi kita harus cek satu persatu. Tapi kalau untuk jurnal Business Ethics Quarterly ini, kita bisa mengaksesnya hingga tahun 2011. Ya, ada tandanya ini, tanda centang warna hijau. Nah, ini untuk all issue. Nah, kemudian untuk homepage jurnal, ada beberapa feature yang memang kita sediakan, ya. Seperti tadi di sini sebelah kanan ini biasanya ada angka impact factor-nya, ya. Di sini ada angka 5-year impact factor, ya. Nah, selain itu impact factor, terus juga ada tulisan all issue atau all volume. Nah, kita juga bisa mendapati fitur seperti ini, most read, ya. Most read ini artinya judul-judul artikel dari jurnal ini, Business Ethics Quarterly ini, yang paling banyak dibaca atau paling banyak di download, ya. Ya, ini kalau kita klik seperti ini. Jadi misalnya kalau kita ingin tahu misalnya sedang trending topik apa untuk subjek bisnis, etika bisnis ini. Nah, kita bisa cari ide atau cari topiknya di sini, di most read ini, ya. Jadi ini ada artikel-artikel yang judul-judul artikel yang paling banyak dibaca atau di-download dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita menemukan ada lingkaran-lingkaran ini, warna-warni ini, tapi mungkin juga ada warnanya hanya satu saja,
ini adalah Almetric. Ya, jadi kami Cambridge, kami kerjasama dengan pihak ketiga namanya Almetric. Almetric ini yang melacak seberapa populer untuk judul artikel atau buku, maksud saya e-books, di media atau sosial media. Karena ini memang zamannya sosial media, ya. Jadi kita menyertakan feature ini, kerjasama dengan Almetric ini, ya. Jadi kalau misalnya ini kita klik, yang lingkaran-lingkaran itu kita klik, kita akan langsung mendapati halaman dari kerjasama kita dengan Almetric seperti ini. Jadi untuk warna-warninya ini, kenapa dia semakin banyak, kenapa dia warna-warni? Karena ada beberapa jenis media yang ada menyebutkan mengenai artikel ini. Seperti di sini bisa ada, di sini ada media news, ada media blog, ada media Twitter, ada media Facebook. Kemudian untuk angkanya sendiri ini merupakan tetap ada hitungannya, jadi bukan hanya langsung jumlah seperti itu. Jadi ada hitungannya kenapa dia angkanya 293. Nah, di sini ada demografinya, bisa dilihat. Kita bisa mengetahui yang menyebutkan artikel ini ada dari negara mana, seperti itu. Ya, ini kita bisa lihat lagi kalau untuk newsnya, ya kita bisa lihat media-media news apa saja yang ada menyebutkan mengenai artikel ini, atau juga kalau kita klik di blogs, kita bisa melihat blog apa saja yang ada menyebutkan materi, atau kalau kita Twitter, kita bisa melihat siapa saja yang ada men-tweet mengenai artikel ini, atau katakan Facebook, cuma satu. Oke, nah saya balik lagi ke summary-nya. Nah, ini kerjasama kita dengan Almetric. Jadi Almetric ini melacak seberapa populer dari artikel atau buku di media ataupun sosial media. Nah, ini untuk mouse rate-nya. Kemudian kalau saya back lagi, saya back dari browsernya. Nah, seperti ini. Kembali ke mouse rate tadi. Nah, di samping mouse rate, kami juga menyediakan feature misalnya latest issue, ya. Jadi ini istilah kita edisi terakhir dari jurnal ini, ya. Seperti ini. Nah, tadi kalau kita ingin tahu dalam 1 tahun artikel ini ada terbit berapa kali, kita harus mengecek dari all issue-nya ini, ya. Kalau saya klik all issue, kemudian saya cek untuk tahun 2022, ya, karena tahun 2023 masih berjalan. Jadi mungkin belum bisa kita cek. Nah, dari sini kalau dari tanda plus ini saya klik supaya dia terurai, ada 4. Jadi isunya ada 4. Jadi untuk jurnal ini ada terbit 4 kali dalam setahun. Nah, kembali lagi ke saya ke latest issue. Nah, jadi untuk latest issue ini adalah edisi terakhir, ya, dari jurnal Business Ethics Quarterly ini. Jadi kalau misalnya saya ingin membaca artikel terakhir dari edisi yang sudah terbit atau dari isu yang sudah terbit, maksud saya bisa mengklik latest issue. Nah, di samping latest issue, kami juga ada first view artikel, ya. Namun untuk feature first view artikel ini akan tergantung juga dari masing-masing jurnal. Ya, kalau untuk jurnal ini mereka menyediakan feature first view article. Apa yang dimaksud dengan first view article? Bisa dibilang kalau bahasa mudahnya artikel yang paling fresh dari oven. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini adalah artikel-artikel yang terbaru yang sudah diterima oleh jurnal Business Ethics Quarterly. Namun dia belum tahu penempatannya akan masuk isu berapa, ya. Jadi ini adalah artikel yang terbaru yang sudah diterima, jadi kita bisa baca full text-nya. Namun mereka belum tahu penempatannya itu akan masuk isu keberapa atau edisi keberapa dari jurnal Business Ethics Quarterly ini. Nah, itu yang dimaksud dengan first view article. Kalau saya klik lagi dari jurnal home ini, kadang dari beberapa jurnal mereka ada menyediakan tambahan-tambahan atau supplementary. Misalnya seperti ini, kalau di sebelah kanan ini ada rekaman wawancara
dengan salah satu author dari Business Ethics Quarterly. Author itu maksudnya yang mengirimkan artikel ke jurnal ini, ya. Ini berisi tip and tricks kenapa beliau ini berhasil diterima artikelnya di Business Ethics Quarterly ini. Jadi ini memang merupakan supplementary, jadi akan tergantung dari masing-masing jurnal. Lebih tepatnya ini editorial board member. Editorial board membernya ya. Dia kasih nanti bisa ditonton. Dia kasih semacam tip and trick dalam mengirim artikel ke jurnal ini. Nah, ini jadi beberapa feature yang disediakan dari homepage jurnal. Saya akan kembali ke halaman awal sekali, yaitu ke halaman awal Cambridge Score. Caranya saya tinggal klik ini, tulisan Cambridge Score ini. Nah, oke. Nah, sebelumnya untuk Cambridge Score sendiri, kami menyediakan namanya akun personal Cambridge Score. Jadi kita menyediakan akun personal Cambridge Score, di mana nanti kalau dari Bapak Ibu dosen atau mungkin rekan-rekan mahasiswa yang bikin akun di dalam Cambridge Score, nanti bisa melakukan menggunakan fitur-fitur untuk personalisasi. Jadi bisa menyimpan hasil pencarian, bisa melakukan bookmark, terus kalau misalnya ada jurnal favorit, bisa mendapatkan informasi terbaru dari jurnal favorit kita, langsung ke email kita. Nah, saya akan peragakan caranya, namun saya akan coba buka share browser baru. Ya. Saya akan share browser baru dulu. Saya akan peragakan cara untuk membuat akunnya. Nah, ya, seperti ini. Ini saya menggunakan, untuk membuat akunnya ini bisa dilakukan baik di kampus ataupun dari mana saja, karena akun ini bersifat free. Ya. Jadi bisa dibuat oleh siapapun. Nah, caranya, ketika kita sudah masuk Cambridge Score, kita klik ini, register. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Kemudian masukkan first name, ya, nama pertama maksudnya, terus kemudian last name. Kalau tidak ada last name atau nama kedua atau nama keluarga, bisa masukin nama pertama juga. Kemudian masukkan emailnya, ya, masukkan emailnya, ya. Kami menyarankan kalau memang sudah diberikan email institusi, menggunakan email institusi. Tapi kalau memang tidak ada, dipersilakan menggunakan Yahoo atau Gmail atau email yang free lainnya. Ya, tapi kami sarankan menggunakan email institusi. Kemudian country-nya, jangan lupa cari Indonesia. Ya, cari Indonesia. Seperti ini. Cari Indonesia. Kemudian di bawahnya ini biasanya ada ada pertanyaan. Are you affiliated with an organization? Ini jawab yes, ya. Karena kita saat ini kan sedang berada di bawah institusi, yaitu lebih tepatnya institusi universitas. Jadi di sini organization ini kita tulis nama kampus kita, Universitas Muhammadiyah Surakarta, ya. Kalau sudah, kemudian pas ada pertanyaan kedua, are you instructor? Kalau untuk dosen, saya sarankan jawab yes. Nanti akan diminta halaman profilnya di website kampusnya. Ya, biasa kan ada profil dari dosen di website kampus. Namun kalau memang belum ada, ya bisa di sini ditulis alamat website kampusnya saja. Boleh juga, nggak apa-apa. Atau alamat website dari fakultasnya atau prodinya. Dikasih linknya di sini. Tapi kalau untuk mahasiswa atau yang lainnya, atau pustakawan, jawab ketika ada pertanyaan are you an instructor, jawab no saja. Jadi tidak akan muncul atau tidak akan ditanyakan, ya, profil di website kampusnya seperti apa. ORCID ID ini tidak ada tanda bintang seperti ini. Jadi ini yang wajib diisi, ini yang ada tanda-tanda bintang seperti ini saja, kolom yang ada tanda bintang, ya. ORCID ID ini bersifat bebas, opsional, boleh diisi, boleh tidak. Nah, kalau password ada bintangnya, jadi harus dibikin, ya. Jadi ini memang kalau kita bikin akun, entah itu akun sosial media apapun, kita biasanya diminta bikin password. Ya, ini untuk Cambridge, passwordnya minimal 8 karakter, harus ada huruf besarnya 1,
dan harus ada angkanya 1 juga minimal. Ya. Kemudian diulangi lagi passwordnya, confirm password. Kemudian ini harus dicentang karena ada tanda bintang di sini. Ya. Karena ini menandakan yang bikin akun ini 16 tahun ke atas. Kemudian kalau yang bawah ini terserah karena tidak ada tanda bintangnya. Jadi kita bisa centang boleh. Karena ini lebih ke arah kalau kita ingin mendapatkan informasi terbaru dari Cambridge. Nah, kemudian kita klik register. Ya. Biasanya kalau semuanya lancar akan ada tulisan successful. Nanti kita diminta mengecek email kita karena akan dikirim satu email dari Cambridge Core yang berupa link activation. Ya, jadi dari link activation itu kita harus segera klik linknya agar akun yang baru saja kita daftarkan atau registrasi itu aktif langsung. Ya, jadi kalau sudah aktif, cara loginnya kita klik login sini. Ya, kemudian kita klik login yang pertama with your Cambridge Core account. Kemudian masukkan emailnya. Ini misalnya saya ada pernah register Cambridge demo 2019 kalau tidak salah. Nah, kemudian passwordnya jangan lupa. Ya. Salah sebentar. Cambridge demo. Mungkin saya lupa nama emailnya atau passwordnya yang saya lupa. Sebentar, saya ada catat. Cambridge demo 2019 gmail.com. Oke, benar. Sebentar. Ya, kalau katakan kita lupa passwordnya, kita tinggal klik ini aja, forgotten password, kita masukin email kita, nanti akan dikirim link untuk merubah atau membuat baru atau membuat password yang baru maksudnya. Ya, kalau memang lupa kita klik aja forgotten password. Untung masih ingat passwordnya. Oke, nah. Nanti kalau sudah kita bisa login, biasanya ada tulisan seperti ini, my account, ya, seperti ini, my account, ya. Kemudian kalau kita memang lagi berada di mengaksesnya lewat internet kampus, seharusnya kita akan menemukan juga tanda akses yang provide by seperti tadi, ya. Nah, di sini kita bisa melakukan penelusuran, ya. Nah, yang pertama misalnya saya melakukan penelusuran tentang Indonesia. Untuk fitur penelusuran kami, biasanya ini hampir mirip-mirip ketika kita melakukan penelusuran di Google, karena kalau kita ketikkan keyword, dia akan muncul auto-suggestion-nya. Nah, untuk Cambridge, auto-suggestion-nya akan ada mencocokkan ke nama judul buku, atau e-books maksudnya, atau nama jurnal. Ya. Jadi kalau saya tidak ingin menggunakan auto-suggestion yang diberikan, saya tinggal klik di luar saja, di luar dari kolom pencarian ini. Saya tinggal klik misalnya di sini, di mana saja bebas, nah supaya hilang. Kemudian jangan lupa ini ada di sini ya, di bawah kolom pencarian ada tulisan only search content I have access to. Ya, ini dikasih centang, ya, kasih centang. Kemudian saya tinggal klik ini logo kaca pembesar ini, atau saya tekan enter di komputer saya. Nah, saya klik logo kaca pembesar ini, akan muncul seperti ini. Ya, ada sekitar 1.340 result hasil mengenai Indonesia. Untuk Cambridge, kami menggunakan fasilitas untuk mempersempit pencarian, namanya di sebelah kiri ini Refine Search. Ya, Refine Search ini, ya. Yang pertama kategori akses, karena tadi dari awal saya sudah centang, dia otomatis sudah tercentang di sini. Only show content high access to, artinya ini membatasi pencarian yang saya lakukan hanya pada konten yang sudah dilanggan atau sudah dibeli dari institusi saya. Ya, jadi ini tulisannya only show content I have access to. Kemudian juga ada tulisan di sini only show open access, ya ada tanda gambar gembok terbuka ini, ya.
Ini karena memang Cambridge salah satu penerbit yang sangat mendukung gerakan open access, ya. Jadi di dalam Cambridge Core ini ada jurnal kami yang open access, ada juga judul e-books kami yang open access juga. Nah, kemudian ada kategori content type. Jadi karena di dalam Cambridge Core ini ada artikel atau jurnal, ada e-books atau chapter, karena chapter bab itu bagian dari e-books. Ya, jadi kita bisa batasi. Karena memang saat ini yang dilanggan adalah dari sisi jurnal saja, jadi saya batasi dari sisi artikel saja. Seperti ini. Artikel atau jurnal. Nah, seperti ini. Dari 1.700-an tadi sudah berkurang. Kemudian ada kategori author. Ini kalau kita tahu nama pengarang artikel tersebut. Ya, kita bisa masukin namanya. Saran saya taruh nama belakangnya atau last name-nya dulu, ya, jangan nama depannya. Nah, tapi biasanya kita tidak mengetahui nama pengarang artikel yang kita ingin cari. Nah, kemudian ada kategori publication date. Jadi misalnya saya ingin artikel saya ini 12 bulan terakhir atau 16 bulan terakhir. Jadi seberapa terbaru artikel yang saya inginkan. Jadi kita bisa filter, kita bisa persempit di publication date. Ya, misalnya di sini saya ingin katakan mengenai Indonesia 12 bulan terakhir. Ya, saya klik yang last 12 months. Ya, seperti ini. Dari 1.000 lebih muncul hanya tinggal 80. Kemudian ada kategori juga from year to year. Dari tahun berapa ke tahun berapa, saya bisa batasi. Tapi kalau saya sudah masukin tahunnya sama di tahun hingga tahun berapanya, jangan lupa ini diklik apply ya. Karena dia nggak otomatis, beda dengan yang ini yang centang-centang saja, dia otomatis. Kemudian yang paling penting, tentu saja saya ingin mencari artikel yang sesuai dengan bidang saya atau subjek ya. Jadi bisa dilihat sini, kalau subjeknya sudah ada di sini ya, kita tinggal centang misalnya tentang area studies. Langsung muncul 24 mengenai Indonesia ya. Seperti ini. Tapi mungkin saya bukan ingin subjek area study, mungkin subjek yang lainnya. Ya, saya uncek dulu tadi area studies-nya ya. Namun ketika saya perhatikan bidang atau subjek saya tidak ada di sini. Nah, perhatikan di sebelah kanan, kalau ada tulisan SOMOR, ini bisa kita klik ya, kita klik SOMOR supaya muncul lebih banyak lagi subjek atau bidangnya. Ya. Seperti ini. Ya. Mungkin mengenai nutrition mungkin. Seperti ini. Ya. Namun kalau memang bidangnya itu sudah ada dari awal, ya kita nggak perlu klik yang SOMOR-nya tadi. Ya, jadi cukup menggunakan yang sudah ada. Tapi kalau memang belum ada bidang yang kita inginkan, kalau ada di sini tulisan SOMOR, kita bisa klik agar tampil dia lebih banyak. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu cara penelusuran. Nah, ketika misalnya tadi kita sudah mempersempit hingga yang bisa kita periksa satu persatu, 80, ya, misalnya kita ingin periksa ini, 80 hasil pencarian mengenai Indonesia ini. Nah, ketika kita sudah login menggunakan akun kita tadi, kita bisa melakukan personalisasi. Jadi, untuk yang feature pertama, kita bisa menyimpan hasil pencarian ini. Ya, seperti di sini ada tulisan Save Search, ya. Ini kita bisa klik. Nah, dia akan ke save. Ya, feature ini sangat berguna bagi kita. Misalnya kita sudah persempit, namun mungkin waktu yang kita miliki sangat terbatas. Ya, mungkin kita harus mengajar atau mungkin kita harus pergi kuliah. Jadi kita ingin memeriksanya lain waktu. Jadi kita bisa simpan di sini. Untuk mengeceknya, saya tinggal klik tulisan My Account sini. Ya, seperti ini, My Account. Terus di sebelah kiri, My Core ini atau My Account, saya cari My Search. My Search. Ini dia. Seperti ini, muncul. Nah, ini karena saya sudah melakukan beberapa kali penyimpanan, jadi ada beberapa. Biasanya penyimpanan terakhir itu ada di paling bawah. Seperti ini. Nah, ini dia. Indonesia. Yang tadi saya baru simpan. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Kalau kita perhatikan di sebelah kanan, ya di sebelah kanan ini ada lambang kaca pembesar ini. Terus kalau kita arahkan mouse kita
itu akan muncul pop-up rerun save search. Jadi kalau kita klik ini, nah, dia akan langsung menghasilkan hasil pencarian yang pernah kita simpan. Seperti ini. Jadi kita bisa mulai lagi periksa satu persatu lagi. Katakan misalnya kita sedang membaca satu artikel. Misalnya yang ini. Ya, kita sedang membaca artikel ini. The Growth of Financial Technology in Indonesia. Ya, The Growth of Financial Technology Indonesia ini. Ya. Nah, kita sedang baca, tapi misalnya belum selesai. Nah, kalau belum selesai, saya back lagi. Saya back lagi tadi. Ini saya bisa bookmark. Bookmark itu artinya saya tandain artikel yang sedang saya baca. Nah, ini saya bisa centang di sini. Ya, centang. Terus saya scroll ke bawah. Saya scroll ke bawah. Di sisi sebelah kiri. Seperti ini. Ada tulisan action for selected content. Jadi untuk konten yang sudah saya cek atau saya pilih ini, ya, saya bisa save to my bookmark di sini. Ya, save to my bookmark. Nah, biasa ada tulisan ini successful. Untuk mengeceknya, saya bisa klik yang ini, my bookmark, atau saya bisa klik mulai dari sini, my account lagi. Ya, my account. Terus saya pilih cari my bookmark. Nah, ini dia, my bookmark. Nah, seperti ini. Ini juga sama, karena saya sudah beberapa kali melakukan bookmark. Tapi kalau di sini bedanya bookmark, dia akan muncul yang paling pertama. Yang terakhir kita bookmark akan muncul yang paling pertama. Beda dengan yang tadi, kalau kita melakukan save search, munculnya paling akhir. Tapi kalau untuk bookmark, dia muncul yang paling pertama ini. Nah, sini. Jadi kita bisa baca lagi. Ya. Di mana kita belum selesai membacanya. Nah, bisa kita klik. Nah, ini judul artikelnya. Nama jurnalnya adalah di sini, International Annal of Criminology. Ya. Nah, salah satu kegunaan lagi kita bikin akun adalah kita bisa mendapatkan artikel terbaru dari jurnal-jurnal favorit kita. Nah, di sini saya sudah masuk ke homepage dari salah satu jurnal, namanya International Annal of Criminology. Nah, di sini akan ada lambang ini, lonceng ini. Ini kalau kita klik di sini, ya, add alert. Nah, artinya nanti saya akan mendapatkan informasi terbaru dari jurnal ini langsung nanti ke email saya. Ya, cara ngeceknya bagaimana? Sama juga, saya klik dari my account. My account seperti ini. Ya. Kemudian saya klik my alert. Nah, seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini jurnalnya tadi adalah kriminologi. Sebentar. Mana tadi saya bikin? Nah, ini dia. International Annal of Criminology. Nah, di sini saya bisa atur. Saya ingin terima emailnya itu seberapa sering. Apakah daily, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, monthly, atau tidak mau lagi. Nah, kita tinggal atur aja. Nah, nanti juga ini kita kalau memang tidak berminat lagi, kita tinggal remove. Sama juga seperti yang my bookmark, my save search, itu semua bisa di-remove kalau memang sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, jadi itu adalah beberapa feature yang kami sediakan kalau kita membuat akun Cambridge Score atau akun gratis di Cambridge Score. Nah, saya akan kembali ke halaman yang tadi. Saya akan share yang baru lagi. Ya, ini. Nah, saya akan Nah, jadi ini ketika saya tidak login menggunakan akun. Nah, saya akan melakukan penelusuran lain lagi. Misalnya saya searching entrepreneurship, ya. Biasa ini juga salah satu topik yang dicari-cari juga, entrepreneurship. Namun memang tulisannya sedikit agak entrepreneurship. Oke, entrepreneurship, ya. Ada beberapa judul buku mengenai itu, ya, tapi saya tidak akan menggunakan auto suggestion, ya. Jadi saya klik di luar, ya.
Kemudian jangan lupa di bawahnya ini ada tulisan only select content I have access to, ya. Jadi perlu dicentang. Kemudian saya klik enter seperti ini, atau saya klik kaca pembesar tadi. Nah, ada sekitar 407, ya. Kemudian misalnya ini saya akan batasi, ya. Kita menggunakan feature di Refine Set ini sebelah kiri. Nah, ini saya bisa batasi di pertama, tentu saja karena yang dilanggan adalah jurnal, saya batasi di artikel. Saya klik artikel, content type-nya. Kemudian misalnya untuk saya ingin artikelnya seberapa terbarunya, karena ini hanya 400-an, saya butuh mungkin 3 tahun terakhir, ya seperti ini, last 3 year maksud saya, ya 3 tahun terakhir, dari 400, 107, oke. Kemudian bagaimana kalau saya ingin menambahkan keyword tambahan? Tadi kan saya sudah menggunakan keyword entrepreneurship. Apakah bisa juga menggunakan keyword tambahan? Tentu saja bisa, karena kami juga menyediakan feature atau memfasilitasi untuk penambahan keyword tambahannya. Nah, namanya adalah TAGS atau text, ya. Jadi kita bisa menambahkan keyword tambahan. Misalnya saya tambahkan keywordnya innovation. Nah, sama seperti ketika kita melakukan penelusuran, ketika kita mengetikkan keyword tambahan itu, ada juga auto suggestion dari sistem di Cambridge, ya. Nah, N-nya 2, innovation. Nah, syaratnya kita bisa menggunakan atau menambahkan keyword tambahan ini atau keyword kedua ini, syaratnya adalah keyword yang kita tambahkan itu harus ada di dalam auto suggestion di sini, ya. Ya, jadi kalau khusus untuk penambahan keyword tambahan, syaratnya keyword tersebut harus ada di dalam auto suggestion yang diberikan oleh sistem Cambridge. Nah, seperti di sini innovation ada di sini, ya. Saya pilih innovation di sini. Jadi kalau tidak ada berarti keyword tersebut tidak bisa kita gunakan. Namun walaupun ada auto suggestion keyword tersebut, bisa juga nanti ketika kita sudah pilih hasilnya juga 0, bisa juga terjadi. Nah, ini innovation. Nah, ternyata ada 8. Ya. 8 dengan keyword entrepreneurship dan innovation. Ya. Ini mungkin saya akan buka salah satunya. Mungkin saya buka yang non open access, misalnya di sini misalnya, ya. Ya, seperti ini. Nah, untuk ini adalah judul artikel, ya. Ada beberapa feature yang saya ingin perkenalkan juga di dalam artikel ini. Ini ketika kita klik judul artikel, kita langsung bisa membaca full text HTML-nya seperti di sini, ya. Jadi kalau kita scroll langsung masuk full text HTML, dan di sebelah kiri ini ada semacam daftar isi dari artikel, ya. Daftar isi ini sangat berguna. Misalnya kalau kita memang langsung ingin baca kesimpulan atau conclusion-nya atau result-nya. Jadi kalau misalnya ingin baca kesimpulannya langsung, saya klik aja langsung conclusion-nya seperti itu, agar bisa masuk langsung. Nah, kemudian kalau kita misalnya ingin baca tentang, sebentar, conclusion-nya yang ini, ya, yang bawah conclusion-nya. Nah, dia akan langsung masuk ke bagian conclusion. Beda kalau kita nanti membaca di PDF. Nah, kemudian kalau kita ingin menyimpan, kita bisa klik ini save PDF seperti ini, ya. Ada beberapa kategori juga. Kalau kita memang ingin langsung menyimpan, kita klik save PDF. Kalau kita ingin membaca dalam bentuk PDF, kita klik view PDF. Kalau saya ingin menyimpan Dropbox, Google Drive, Kindle, khusus Dropbox dan Google Drive, kita harus punya akunnya di masing-masing ini. Ya, kalau Kindle ini kita harus punya alat pembacanya. Ya, Kindle ini adalah device buatan Amazon, e-book reader. Ya, tapi kalau di Indonesia mungkin lebih banyak menggunakan entah itu iPad atau Galaxy Tab ataupun tablet merek lainnya. Nah, jadi kalau untuk menyimpan Dropbox, Google Drive ini kita harus punya akunnya dulu. Jadi kita harus bikin akun dulu di Dropbox maupun Google Drive. Ya, feature ini sangat berguna. Misalnya kalau kita katakan mengaksesnya dari public space, misalnya dari komputer di perpustakaan. Kemudian kita tidak membawa flash disk, thumb drive, atau media penyimpanan lainnya. Jadi kita bisa simpan di akun Dropbox kita dulu.
atau di akun di Google Drive kita dulu. Nah, ini tinggal diklik saja. Jadi ini sangat mudah sekali, jadi saya tidak akan peragakan. Kemudian, kita juga menyediakan fasilitas untuk share. Nah, khusus untuk artikel ada 2 macam share-nya. Yang pertama adalah share konten dan share di sosial media. Jadi kita bisa pilih nih, media sosial media mana yang kita ingin share. Nah, khusus untuk share konten, bedanya adalah untuk share konten ini, kita bisa membagi akses full text dari artikel ini ke rekan kita dari institusi lain yang tidak berlangganan e-jurnal Cambridge. Ya. Jadi misalnya kita lagi melakukan kolaborasi, misalnya dosen lagi melakukan kolaborasi riset, atau mungkin dari mahasiswa sedang melakukan juga kolaborasi riset dengan rekan dari entah dari rekan dosen lain, dari institusi lain, atau mungkin dari rekan mahasiswa lain dari institusi lain, dari kampus lain maksudnya. Jadi bisa membagi aksesnya ini secara legal, ya. Caranya kita menggunakan feature ini, share content. Ada 2 di sini. Kita sediakan share lewat email, share dengan PDF. Namun yang perlu diperhatikan, baik 2 cara email atau PDF ini, yang di-share itu hanya berupa link saja. Ya. Jadi berupa link. Jadi kalau kita share lewat email, nanti rekan kita itu akan menerima berupa link, dan rekan kita itu harus klik link tersebut, dan dia harus punya akses internet. Ataupun kalau kita share lewat WA, WhatsApp, kita pakai PDF, kita share, jadi berupa link juga. Jadi rekan kita itu harus klik link tersebut, dan harus punya akses internet juga. Ketika rekan kita itu mengklik link tersebut, dia akan bisa membaca artikel tersebut secara full text HTML, seperti ini. Namun, rekan kita itu tidak bisa mendownload, tidak bisa menyimpan PDF. Ya. Karena yang berhak menyimpan PDF atau mendownload PDF hanya institusi yang berlangganan. Ya, jadi rekan kita itu dia bisa membaca full text, jadi dia tetap bisa mendapatkan akses secara HTML saja, tapi dia tidak bisa mendownloadnya. Kenapa begitu? Karena salah satunya di samping tadi kalau kita share ini langsung kita share PDF itu termasuk hal yang melanggar ketentuan Cambridge. Di samping itu juga untuk setiap artikel biasanya kita ada metriknya. Di sini ada tulisan artikel, figure metrik. Nah, di sini dia ada metriknya. Metrik ini sangat berguna sekali bagi pengirim atau autor dari artikel tersebut, karena dia ingin tahu juga artikelnya itu sudah berapa banyak dibaca orang. Nah, seperti ini. Jadi dia bisa melihat dari sejak dia terbitkan hingga sekarang tuh dia sudah berapa banyak orang yang membaca atau mendownload, mengunduh artikel dia tersebut. Nah, seperti ini. Ya. Itulah kenapa kalau kita share PDF, ini tidak akan ada metrik seperti ini, ya. Karena orang tinggal buka di PDF itu nggak bakal perlu koneksi internet, ya. Jadi nggak bakal bisa dilacak oleh sistem di Cambridge Core. Tapi kalau ketika kita share-nya menggunakan yang ini, yang share konten ini, ya, rekan kita itu kan harus klik link tersebut. Nah, nanti akan ada metriknya di sini. Nah, itulah salah satu pertimbangan kami memberikan feature ini, share konten ini. Nah, di samping itu ada untuk artikel, ada fitur cite, ya ini tentu saja sangat dibutuhkan, ya. Sekarang karena kalau kita ingin mengutip artikel, kita harus menyebutkan kita mengutipnya dari mana atau sumber artikel itu dari mana, seperti ini. Nah, di sini formatnya biasanya kalau kita tidak pernah ubah, dia seharusnya APA, ya. APA ini American Psychological Association, ya. Biasanya ini formatnya. Tapi kalau misalnya institusi, kampusnya, atau fakultas, atau jurusannya minta format yang berbeda, kita bisa cari di sini. Change citation format. Kita tinggal cari aja. Kalau saya hanya tahu biasanya Harvard. Ya, jadi saya cari Harvard. Tapi kalau mungkin ada yang citation format lain, tinggal di-searching saja di sini. Ya, kita tinggal carikan. Ya, ini saya kembalikan lagi ke APA, American Psychological Association. Cara penggunaannya sangat mudah sekali. Kita tinggal copy paste, ya, atau kita download. Tapi hanya ada beberapa format di sini. Atau kalau kita memang sudah menggunakan citation manager, kita support 4 ini, ya. Kita tinggal menggunakan citation manager yang sesuai.
Nah, ini beberapa feature. Di samping itu biasanya di sebelah kiri artikel itu ada namanya istilahnya related content. Seperti ini, ya. Ini adalah related content yang berhubungan dengan top judul artikel yang sedang kita baca. Namun saya perlu wanti-wanti juga, tergantung related content-nya itu berupa apa. Karena kalau berupa chapter sudah pasti tidak bisa, ya. Karena kalau e-books memang belum dibeli, ya. Karena e-books-nya juga banyak sekali, jadi juga belum tentu e-books-nya itu dibeli semua oleh satu institusi. Ya, jadi kemungkinan besar yang bisa kita buka itu yang kalau dia berupa artikel. Jadi kalau untuk chapter itu karena bagian dari e-books, kecuali e-books-nya itu open access, berarti kita tidak bisa membuka dari chapter atau buku tersebut. Nah, ini beberapa feature dari judul artikel. Nah, ini kalau saya masuk ke homepage dari jurnalnya, oh ya, sebelumnya saya juga lupa bilang, untuk nama pengirim artikel, ini di sini adanya. Dia berupa hyperlink. Jadi kalau kita klik salah satu nama ini, kita juga bisa mengecek apakah author tersebut ada menerbitkan artikel lain atau mungkin buku di Cambridge Score. Seperti ini. Jadi kita bisa tahu, jadi kita bisa tahu ternyata Hayek ini dia ada 4 artikel ternyata di dalam Cambridge Score. Nah, kalau saya back lagi, seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngecek, ya. Kalau misalnya ini merupakan salah satu favorit author kita bisa ngecek apakah beliau ini ada artikel lain atau mungkin ada mengarang buku di Cambridge Score. Maksudnya diterbitkan di Cambridge Score. Nah, kalau kita ingin tahu detail dari pengarang artikel tersebut, kita bisa klik ini, sebelah kanan ada Show Author Detail. Ada beberapa author atau pengirim artikel yang menyediakan alamat email buat korespondensi. Misalnya kita ingin tanya lebih lanjut mengenai penelitian mereka, kita bisa kirim email ke mereka. Seperti ini. Ah, ternyata dia ada tulis, ada taruh email korespondensinya. Tapi memang ada beberapa author juga yang tidak menaruh email korespondensi, ya. Jadi memang untuk Cambridge sendiri kita memberikan kebebasan. Boleh taruh, boleh tidak. Nah, ini untuk korespondensi dengan author. Kemudian kalau saya klik ini nama jurnalnya ini, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai penerbit adalah apakah bisa mengirimkan atau menerbitkan artikel di Cambridge? Jawabannya itu sangat bisa sekali, namun asalkan bisa melalui proses seleksi di masing-masing jurnal di Cambridge, ya. Jadi kalau Cambridge sendiri kami independen, maksudnya jurnal-jurnal kami itu masing-masing independen, jadi tidak bisa dipengaruhi oleh Cambridge, ya, sebagai penerbit. Jadi kalau memang jurnalnya itu bisa lolos seleksi dari masing-masing jurnal ini, editor jurnal ini dan peer review mereka, pasti bisa diterbitkan artikelnya. Cuma ya memang tidak mudah, ya, karena saingan kita selain dari Indonesia juga dari seluruh dunia. Nah, untuk prosedurnya biasanya ada di dalam Journal Information. Jadi kalau kita ingin tahu prosedurnya, caranya, kita masuk dulu ke homepage jurnal, kemudian kita cari Journal Information seperti ini, ada di sini. Kadang dia ada di tengah-tengah ini. Kadang ada juga di sini, Journal Information. Ini saya klik. Kemudian cari Author Instruction di sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada Author Instruction seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Saya tinggal klik aja. Ini adalah prosedur jurnal ini. Jadi masing-masing jurnal itu prosedurnya berbeda, jadi harus diperhatikan ke masing-masing jurnal. Seperti itu, ya. Dan juga yang paling penting juga harus diperhatikan adalah scope jurnalnya, ya. Di sini ada, kalau kita klik tadi Journal Information, ada scope jurnalnya biasanya. Scope itu maksudnya artikel apa saja yang dicakup, yang diterima mereka, ya, seperti ini. Nah, ini di sini harus diperhatikan baik-baik, ya.
Ya, jadi tidak ini mengenai kesehatan atau kedokteran, tapi tidak semua mengenai kesehatan atau kedokteran yang diterima. Jadi harus perhatikan benar-benar skop dari jurnal tersebut. Ya, mungkin terakhir, saya akan peragakan juga karena saya lihat di UMS ternyata sudah berhasil mengembangkan mobil listrik ya. Nah, saya akan masukkan keyword mengenai electric vehicle, seperti ini. Ya, semoga dari pesertanya ada mungkin yang sedang meneliti mengenai mobil listrik. Nah, bahkan ada buku khusus mengenai baterai. Nah, ini vehicle. Oke. Saya akan klik di luar supaya hilang auto suggestion-nya. Kemudian jangan lupa diklik di sini on insert content HMSS tuh. Kemudian diklik kaca pembesar ini. Ya, karena saya di Cambridge ada beberapa artikel kami yang ada menyinggung mengenai entah itu mengenai baterai listrik atau mengenai mobil listrik seperti ini. Terus kita tinggal filter aja di artikel. Ya, seperti ini. Oh, di sini di sini bisa di filter lain untuk kategori lainnya. Ya. Oke, sekarang sudah jam 10 lewat. Mungkin saya akan stop dulu. Saya akan buka dulu untuk mungkin sesi tanya jawab sebelum mungkin saya berikan informasi yang lainnya dulu. Saya stop share. Mungkin saya balikin dulu ke Ibu Ana. Baik, Pak Jona, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa. Cukup jelas sekali ya mengenai database Cambridge ini. Tetapi kami juga mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa, apabila ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Mungkin kami dibantu Mas Nasid untuk bisa menayangkan pertanyaan-pertanyaan oleh para hadirin peserta workshop. Ya. Pak Jona, kami bacakan satu pertanyaan. Gimana Bapak? Teknisnya Ya. apakah satu persatu dijawab? Ya mungkin lebih baik satu persatu dulu aja, Bu. Oh ya. Baik Bapak, mohon izin. Pertanyaan ini dari Bapak Sri Patmantio. Beliau ini dosen FIB kalau tidak salah ya Bapak ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengetahui bahwa jurnal Cambridge itu juga terindeks Scopus? Itu Bapak pertanyaan dari Bapak Sri Patmantio. Kami persilakan Pak Jona. Baik, terima kasih Bu Ana. Untuk informasi indeks Scopus kita itu ada di brosur kita sebenarnya, di katalog jurnal kita. Mungkin saya akan langsung tunjukkan saja ada di mana. Sebentar Ibu ya, saya share screen lagi. Biar jadi mungkin bisa langsung di-download juga oleh masing-masing peserta. Saya nanti bisa kasih link-nya. Jadi kalau saya masuk ke halaman Cambridge Core awal, ya, saya bisa klik di sini ada librarian ya, di sini librarian ini saya klik ya. Kemudian saya cari katalog and resources. Nah, seperti ini. Di sini sebelah kiri ada katalog and resources ya. Kemudian saya klik brosur ya. Left and brosur seperti ini ya. Kemudian saya scroll ke bawah. Nah, pada saat Cambridge Journal, nah ini saya klik. Seperti ini. Nah, ini nanti, ini saya coba perbesar. Nah, ini nanti ada keterangannya. Ya, keterangannya ini ada indeksnya, jadi impact factor di sini. Scopus itu di yang STS ini. Ya, ada keterangannya di sini. Ya, Scopus itu Simago Journal Ranking atau Scopus. Maksud saya yang all Scopus Sitecore STS ini. Ya, STS ini yang Scopus. Jadi di sini kita bisa ngecek indeks Scopusnya berapa. Nah, ini mungkin akan saya taruh saja di kolom chat untuk memudahkan masing-masing untuk mendownloadnya. Jadi kita tidak perlu mengirimkan email. Seperti itu. Sudah saya berikan di kolom chat. Jadi tinggal di-download katalognya, nanti tinggal diperiksa jurnalnya itu indeksnya berapa. Nah, demikian Ibu Ana.
Ya, baik Bapak, terima kasih Pak Jona. Pak Sri Patmanto, mungkin ada tanggapan dari Bapak? Mungkin sudah jelas ya Bapak ya. Ya, baik Bapak. Pertanyaan kedua, bagaimana tips agar artikel yang kita kirimkan bisa diterima pada jurnal-jurnal internasional? Juga pemilihan jurnal antara yang open access dan yang berbayar itu secara umum lebih mudah diterima yang mana, begitu Bapak? Ini dari Oh, Bapak Suprapto. Bapak Suprapto. Baik. Ya, Ya. terima kasih Pak Suprapto atas pertanyaannya, Bu. Ini pertanyaan bagus juga, Pak. Nah, jadi untuk tip and tricks, kami ada menyediakan webinar, rekaman webinar yang kami pernah adakan, yaitu cara mengirimkan artikel ke jurnal internasional sebenarnya. Jadi nanti ini bisa saya bagikan juga. Nah, di samping itu, coba saya share juga yang lain, sebentar. Nah, yang paling penting juga adalah kalau bisa sih bisa mengikuti prosedur yang ada di masing-masing jurnal tersebut, ya. Jadi kalau misalnya bidang kita katakan misalnya mengenai ekonomi, ya. Jadi ketika kita pilih jurnal yang kita ingin tuju, yang saya sarankan adalah kita harus mengetahui dulu kemampuan dari diri kita masing-masing, ya. Kalau memang kita baru katakan pemula yang hendak mencoba mengirimkan artikel ke jurnal internasional, saya sarankan ya kita targetkan ya mungkin yang indeks Scopusnya itu jangan yang terlalu tinggi-tinggi, atau istilah kita jangan yang top one-nya gitu ya, top yang pertamanya. Mungkin bisa ke yang top 2-nya, atau mungkin kalau tidak maksudnya tidak tahu yang top 1, top 2, ya kita bisa lihat dari indeks Scopusnya. Ya, biasanya kalau semakin tinggi indeksnya kan biasa itu semakin top jurnal tersebut, ya. Jadi saya sarankan sih lihat indeks impact factor-nya atau indeks Scopusnya, ya, atau Simago-nya. Simago-nya itu biasa kita harus masukin dulu ke website Simago supaya kita bisa tahu dia jurnal kita itu masuk Q1, Q2, atau Q3. Nah, karena jurnal kita juga bervariasi. Ada yang masuk Q1, ada yang masuk Q2, ada yang masuk Q3 juga. Ya, yang paling penting selain mengetahui kemampuan dari diri kita juga, kita harus mengikuti prosedur masing-masing jurnal. Ya, ini misalnya saya buka salah satu jurnal Economic Theory. Ya. Nanti untuk link yang webinar tadi, nanti saya akan bagikan juga. Ya. Nanti kalau tidak saat ini mungkin nanti saya akan kirimkan perpustakaan. Sebentar, ini masih ya loading. Nah, seperti ini. Ya. Nah, untuk jurnal ekonometrik ini, di sini kalau kita masuk ke homepage-nya, dia tulisannya content open access. Untuk Cambridge sendiri, kita ada tiga tipe jurnal sebenarnya. Yang pertama open access, gold open access. Yang kedua hybrid. Hybrid itu artinya dia berbayar. Jadi kalau umumnya kalau kita ingin membaca artikelnya kita harus berlangganan. Namun mereka hybrid ini menerima artikel open access. Nah, seperti ini tulisannya. Jadi konten open access-nya ini berarti dia masuk jurnal hybrid. Ya. Dan yang ke kategori atau tipe ketiga adalah sama sekali tidak menerima open access. Nah, kalau kita ingin menerbitkan artikel kita sebagai open access, nanti kita akan diminta bayaran saat artikel kita sudah diterima atau melalui proses peer review dan diterima. Nanti kita harus bayar. Nah, itu yang kalau kita ingin terbitkan artikel kita sebagai open access. Nah, namun kalau kita tidak ingin menerbitkan kalau kita ingin menerbitkannya sebagai non open access maksud saya, nanti kalau artikel kita sudah diterima, sudah melalui proses peer review dan diterima, kita tidak perlu membayar. Ya. Jadi nanti bisa diperiksa ke masing-masing jurnal, ya. Karena biasanya juga ada tulisannya di Journal Information ini. Ya. Sini kalau saya buka klik Journal Information,
Jadi kalau kita ingin tahu prosedurnya, kita buka Journal Information, kemudian kita cari author instruction. Nah ini, seperti ini. Ya. Nah biasa kalau yang hybrid tadi atau katakan yang gold open access itu, biasanya dia ada menceritakan ini free and pricing. Ya. Jadi ketika kita ingin terbitkan artikel kita di sini, Journal Econometric Theory ini, kita dikasih dua opsi. Kita boleh menerbitkan artikel kita sebagai open access atau sebagai non-open access. Kalau nanti kita ingin menerbitkan artikelnya kita sebagai open access, ya, kalau open access berarti kan semua orang bisa baca artikel kita ya, tanpa harus bayar atau tanpa harus melanggan. Nanti, tapi kitanya yang harus bayar nanti ke jurnal tersebut. Ya, di sini ada biayanya di sini. Ya, tapi kalau kita memilih sebagai non-open access, berarti kita nggak perlu bayar. Nama istilah kita ini APC, Article Processing Charge. Ya, demikian Ibu Ana, semoga Bapak Suprapto bisa bisa jelas dari penjelasan yang saya berikan tadi, Bu. Ya, baik Bapak Jona. Kalau boleh saya menambahkan pertanyaan, Bapak. Boleh, Apakah Bu. dari Cambridge, ya, apakah dari Cambridge itu menyediakan semacam klinik khusus atau bimbingan khusus kepada para beliau yang akan menerbitkan jurnal di internasional gitu, Bapak? Oh iya, baik. Kalau untuk saat ini belum ada sih, Bu. Jadi memang saya tahu ada beberapa provider, mereka menyediakan semacam apa di dalam website itu jurnal recommendation atau saya lupa namanya. Jadi mereka tinggal tinggal kasih mungkin upload artikelnya atau mungkin kasih abstraknya, jadi bisa mendapat petunjuk dari provider tersebut. Ini cocoknya masuk jurnal apa, jurnal A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau untuk Cambridge saat ini memang belum ada, Bu. Jadi memang kita belum ada menyediakan layanan seperti itu, Bu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Suprapto juga sudah jelas tadi apa yang disampaikan dari Bapak Jona. Ke pertanyaan berikutnya, Mas Nasir dipersilakan. Ya. Pertanyaan ketiga ini dari Bapak Khalid Asyuri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui tingkat citasi suatu artikel, Bapak? Ya, dipersilakan Pak Jona. Oke, Bu. Untuk mengetahui tingkat citation ya, Bu ya. Kalau tingkat citation, setahu saya kalau di Cambridge Score kita belum ada ya, Bu, untuk mengetahui feature tingkat citation-nya, Bu. Atau mungkin mengetahui seberapa banyak suatu artikel itu disitasi begitu, Bapak mungkin. Oh, oke, ya. Bu. Sebentar ya, Bu ya. Saya tunjukin aja salah satu artikel saja mungkin. Baik. Sebentar. Misalnya tadi yang electric vehicle. Oke. Misalnya salah satunya saya filter yang terbaru mungkin last 6 months. Oke. Ya, di sini misalnya saya buka salah satunya, oke, di sini. Ya, seperti ini. Nah, kita ada metrik seperti ini, ya. Jadi kita bisa metrik ini. Nah, untuk yang citation-nya, memang saat ini belum kita sediakan fiturnya, tapi biasanya kalau kita melakukan penelusuran, ya, kadang ada seperti ini, Altmetric, ya. Cuma memang Altmetric ini lebih ke arah citation ke media, ya. Citation ke media atau sosial media seperti ini. Jadi memang kalau untuk Cambridge sendiri untuk mengetahui tingkat citation ini saat ini belum ada. Yang kami sediakan memang baru seperti ini, metrik. Jadi kita bisa melihat sudah berapa banyak artikel ini dibaca atau di-download. Ya,
Demikian Bu Ana. Ya, baik Bapak. Ya, jadi ini ya Bapak ya, kalau mengetahui seberapa banyak artikel tersebut disitasi, berapa dokumen gitu, belum Ya, ada ya Bapak ya. Ya, benar Bu. baik. Memang belum ada Tapi Bu. ke arahnya ke sosial media mana saja yang sudah memuat jurnal tersebut, begitu ya Bapak, atau Ya, artikel dan tersebut. Ya, ya, dan itu tergantung dari artikelnya juga Bu. Kalau memang dia ya. ada yang menyinggung, ada. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tidak ada itunya Bu. Oh, Almetriknya gitu Bu. oh iya, ya baik. Lewat almetrik tadi ya Bapak ya. Benar Ya, Bu. Bapak Kholik Asyuri, barangkali Oke, ada pertanyaan lebih lanjut. terima kasih Bu, sudah Ya, cukup. silakan Pak Kholik. Ya. Oh, Oke, sudah. terima kasih Bu. Oke, Cukup jelas ya Bapak ya. oke, sampun Bu, sudah Bu. Ya, ya Terima baik kasih. Bapak, terima Oke. kasih. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya Mas Nasyid. Ya, berikutnya ini Bapak, fasilitas apa yang didapat di UMS ketika sudah berlangganan Cambridge Core? Apa ada fasilitas penerbitan artikel di salah satu jurnal Cambridge yang free of charge atau untuk para akademika UMS gitu Bapak? Ini pertanyaan dari Bu Dwi Haryanti, beliau adalah dosen FKIP jurusan Bahasa Inggris. Kami Oh, persilakan Pak Jona. ya. Baik. Terima kasih Bu Ana. Dari Bu Dwi tadi ya Bu ya. Ya, dari Bu Dwi. Ya, baik. Terima kasih juga pertanyaan Bu Dwi. Itu pertanyaan yang bagus juga. Jadi, fasilitas apa ya Bu ya? Untuk saat ini, ya memang tidak ada fasilitas istilahnya yang kita berikan Bu. Memang karena ini memang lebih ke arah dari Cambridge kita menyediakan akses langganan e-jurnal kami ke UMS lebih tepatnya. Jadi kita berikan akses hampir dari seluruh koleksi jurnal-jurnal dari Cambridge ketika memang sudah membayar biaya langganan di awal. Nah, yang tadi dibilang free of charge, sebenarnya Bu, kalau Ibu ingin terbitkan artikel di Cambridge, terutama yang untuk jurnal yang berbayar, yang tradisional, saya coba tunjukin saja supaya lebih jelasnya. Sebentar, saya akan tunjukkan. Ya, sebentar. Saya masuk ke halaman awal sekali, kemudian saya klik publication, ya, karena saya ingin tampilkan jurnal-jurnal yang ada di Cambridge seperti ini. Kemudian diklik di jurnal. Ya. Di sini nanti kita bisa melihat jurnal mana saja yang hybrid, jurnal mana saja yang gold open access, dan mana yang sama sekali tidak ada open access seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nama-nama jurnal yang dilanggan. Saya akan filter dulu di subscribe supaya hanya yang dilanggan saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah nama jurnal kita. Nah, sebelah kanan ada tandanya. Kalau jurnal tersebut ada tulisan konten open access, berarti jurnal ini hybrid masuknya. Kalau dia tulisannya, jadi lambangnya ini gembok terbuka dengan warna merahnya setengah aja. Jadi ini adalah hybrid atau dia tulisannya konten open access. Nah, kalau untuk yang gold open access yang seperti ini. Nah, ini. Jadi dia full, tulisannya nggak ada konten, tapi langsung tulisannya open access. Ya, jadi ini adalah namanya jurnal kita yang kategori gold open access. Nah, kalau kita ingin terbitkan artikel di jurnal yang ini, yang agriculture ini, misalnya yang open access ini, gold open access ini, ya. Ketika kita ingin menerbitkan artikel kita sebagai artikel di gold open access jurnal ini, nanti pada saat kita artikelnya diterima, artinya setelah melalui proses peer review dan diterima, nanti kita harus bayar. Ya, biasa rata-rata itu APC kita itu sekitar $3.000. Nah, namun kalau kita memilih jurnal-jurnal yang hybrid seperti misalnya bidang bahasa ya, saya coba filter dulu language. Seperti ini ya. Misalnya saya ingin terbitkan di jurnal nih, Annual Review of Applied Linguistics ini. Dia tulisannya content open access. Nah, dia berarti jurnal hybrid. Ketika saya ingin terbitkan artikel saya di jurnal ini, dan ketika artikel saya itu sudah diterima, artinya sudah melalui proses peer review dan diterima, nanti kita akan dikasih dua opsi.
saya ingin terbitkan artikel saya sebagai open access, di mana nanti saya harus bayar, atau sebagai non-open access. Kalau kita ingin terbitkan sebagai non-open access, itu kita nggak perlu bayar. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang kita tidak ingin membayar, kita terbitkannya sebagai non-open access. Ya, tapi kalau kita ingin terbitkan sebagai open access, kita nanti harus bayar. Namun memang ada beberapa keunggulan dari open access. Di antaranya yang sudah pernah kita teliti, biasanya artikel yang open access itu lebih banyak di-download dalam 12 bulan terakhir sejak dia terbit. Terus kemudian selain lebih banyak di-download dalam 12 bulan terakhir, dan dia lebih banyak di-citation orang atau disitasi orang. Itu keunggulan kalau kita terbitkan artikelnya kita sebagai open access. Peluangnya ya, peluang disitasi orang itu lebih besar, antara 30 hingga 50%. Itu yang menurut penelitian kami. Ya. Cuma kalau kita memang ingin terbitkan artikel open access, berarti kita harus siapin dana nanti untuk bayar APC tersebut. Tapi kalau kita memang tidak ingin bayar, kita terbitkan sebagai non-open access. Demikian Ibu Dwi, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya Pak, terima kasih sekali Pak Jona. Ya Bu, sama-sama Bu Dwi. Baik Ibu Dwi, ya. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, Mas Nasid. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Marleni. Bagaimana persiapan yang sebaiknya digunakan agar proses publikasi artikel berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kegagalan dalam proses publikasi? Itu Bapak pertanyaannya. Silakan Pak Jona. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus juga. Prosesnya Bu ya. Yang pernah saya dapat petunjuk Bu dari editor kita. Yang pertama memang ketika kita ingin submit artikel kita harus pasti yang pertama karena kita memang dari negara di mana bahasa Inggris bukan sebagai bahasa bahasa ibu lah istilahnya, bahasa pertama lah ya. Jadi paling ya kita harus benar-benar periksa untuk bahasa Inggris kita ya. Itu bisa berbagai cara. Bisa lewat rekan kita yang ada di kampus atau mungkin lewat pusat bahasa Inggris yang ada di kampus kita, atau kita juga bisa menggunakan jasa-jasa berbayar tapi biasanya mahal biayanya dalam dolar biasanya. Kemudian samping bahasa Inggrisnya yang paling penting juga yang pernah saya dapat dari segi dampak penelitian kita ya. Kalau memang dampak penelitian kita itu katakan sangat besar, misalnya kalau dalam konteks COVID sekarang ini kita menemukan apa istilahnya vaksin. Vaksin itu kan pasti dampaknya sangat besar. Tentu saja bakal banyak jurnal-jurnal yang bakal mau menerima artikel kita, ya. Jadi seberapa besar dampak penelitian yang kita hasilkan itu bagi bidang ilmu kita. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi dari penerimaan dari paper kita di jurnal internasional. Dan yang terlebih juga ketika kita ingin mengirimkan artikel ke suatu jurnal, kita itu harus berlaku itu istilahnya exclusive submission. Artinya ketika kita sudah pilih salah satu jurnal, dan yang paling penting kita harus baca scope dari jurnal tersebut, ya. Jadi walaupun katakan kita dari bidang bahasa, kemudian kita pilih dari subjek yang language, kita harus perhatikan juga scope jurnal tersebut sesuai nggak dengan paper yang hendak kita kirim, ya. Bisa jadi jurnal dari bidang bahasa tersebut mungkin dia scope-nya itu hanya mencakup topik-topik tertentu saja, sedangkan topik kita itu nggak masuk, sudah pasti paper kita itu akan di-reject oleh mereka, ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana scope dari jurnal tersebut, kemudian dari segi dampak hasil penelitian kita itu, apakah dampaknya itu lumayan signifikan untuk keilmuan kita. Kalau memang besar, saya rasa peluangnya akan lebih besar juga. Dan terlebih juga nanti yang pernah saya dapat juga ketika kita merespon dari reviewer, ya. Kalau memang ada yang mengkomen dari paper kita itu, kita harus membalasnya dengan istilahnya bijaksana, ya.
Jangan sampai kita merasa dongkol atau marah, bahkan jangan sampai kita menjelekkan dari reviewer tersebut. Nah, mungkin itu Bu yang beberapa trik yang pernah saya dapatkan kalau kita ingin submit artikel kita ke jurnal internasional. Tentu saja masih banyak trik yang lainnya, tapi itu sebagian yang bisa saya berikan Bu saat ini. Ya, baik Pak Jona. Sebelum kami melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin dari Pak Jona ada yang masih perlu disampaikan. Kami persilakan terlebih dahulu, Pak. Boleh Bu. Ini saya sebenarnya mau kasih link yang tadi, yang rekaman tadi. Saya coba. Seharusnya tadi saya sudah pernah melakukan bookmark ya Bu ya. Semoga masih saya tidak salah. Bentar Bu ya. Sambil nunggu mungkin ada pertanyaan lanjutan. Seharusnya upcoming. Ini seharusnya ini. Iya ini. Saya akan berikan linknya di kolom chat. Ini adalah rekaman yang pernah kita lakukan bersama salah satu editor kami. Jadi ada beberapa sesi dan semua presentasinya itu di samping bisa ditonton di YouTube, juga bisa di-download file presentasinya. Jadi bisa berguna bagi rekan-rekan mungkin baik dosen atau mahasiswa yang ingin mencoba mengirimkan artikel atau menerbitkan artikelnya hasil riset atau hasil penelitiannya di jurnal internasional. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi Bu Ana? Masih ada Bapak pertanyaannya masih? Boleh Bu. Masih ada. Iya, baik. Silakan Mas Nasrid. Ya. Pertanyaannya adalah nomor 6 dulu ya. Ini dari Ibu Adelia Febrianti. Assalamualaikum, izin bertanya, jika tema judul sama dengan orang lain akan tetapi berbeda variabel penelitian, apakah berpengaruh dengan proses publikasi? Gitu Bapak pertanyaannya. Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Kalau untuk pengaruhnya ke proses publikasi, Bu, biasanya dulu, karena dulu juga saya juga pernah melakukan penelitian sih Bu ya, memang biasanya memang dari dosen pembimbing atau yang melakukan yang membimbing kita itu biasanya memang memperbolehkan kita menggunakan variabel penelitian yang berbeda, setahu saya. Karena itu nanti bisa dilihat juga. Jadi walaupun kita menggunakan variabel penelitian berbeda, itu sudah termasuk kategori penelitiannya yang berbeda juga. Nah, jadi kalau untuk soal mengaruhi proses publikasi, seharusnya menurut saya sih, walaupun temanya sama, kalau memang proses pemilihan variabel penelitian itu berbeda, seharusnya itu tidak akan berpengaruh. Karena itu ada kemungkinan akan menghasilkan penelitian berbeda juga, karena menggunakan variabel penelitian yang berbeda. Demikian Ibu Ana. Ya, baik Bapak. Masih ada pertanyaan ini Bapak? Ya mudah-mudahan tadi dari Ibu siapa tadi Bu Andriani tadi ya sudah sangat jelas mudah-mudahan. Ya ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Sudarti. Ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini Bapak. Ya. Pertanyaannya bagaimana strategi untuk cepat akses tema yang kita inginkan? Begitu Bapak. Silakan. Oke, baik. Mungkin ini lebih tepatnya melakukan penelusuran sepertinya Bu ya. Mendapatkan yang kita inginkan ya Bu ya. Oke, ya, baik betul, Bu. Bapak. Saya akan coba share screen. Saya akan screen halaman Cambridge awal. Ya. Oke. Syaratnya yang pertama itu tentu saja keywordnya harus dalam bahasa Inggris ya. Ya, tentu saja. Karena kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, kecuali yang kata-kata internasional seperti misalnya tadi Indonesia, ya. Ini karena kata-kata yang sudah diakui secara internasional, kita bisa menggunakan keyword tersebut. Atau misalnya mengenai katakan Islam. Nah, Islam juga kata yang sudah diakui secara internasional, jadi bisa menggunakan kata ini. Ya, saya akan cobakan. Ya, jadi yang pertama sih memang harus dalam bahasa Inggris. Kemudian saran saya jangan
dua keyword. Saya menggunakan satu keyword dulu, ya seperti ini. Kemudian baru kita menggunakan refine search. Jadi kita bisa membatasi. Kalau ingin cepat, ya sudah pasti kita yang artikel, karena kita kan biasa ingin membaca jurnal ya atau artikel. Kemudian jangan lupa kita ingin seberapa terbaru, ya. Kalau kita memang ingin cepat, ya kita batasi yang paling terbaru, ya. Misalnya kita batasi 3 bulan terakhir, ya. Ini ada 36, ya. 36 ini nanti kita bisa batasi lagi, ya. Seperti ini. Kemudian kita bisa batasi sesuai dengan subjek kita, ya. Kalau kita bidang apa tadi ekonomi bisnis, ya kita cari ekonomi bisnis, ya seperti ini. Ekonomi bisnis apakah ada di sini? Oke. Kalau memang tidak ada, kita mungkin harus perbesar komposisinya, ya. Jangan kita batasi mungkin 3 bulan terakhir, ya. Atau kita langsung batasi misalnya langsung di bidang kita di sini. Kalau memang ada ya, di sini ada ekonomi sini. Nah, seperti ini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saran saya keywordnya harus dalam bahasa Inggris. Kalau bisa menggunakan satu kata dulu untuk keywordnya. Kecuali misalnya memang ada beberapa kata dalam bisnis, misalnya apa? Katakan strategic marketing gitu. Strategic marketing. Atau mungkin ada keyword-keyword di bidang ekonomi atau bisnis yang sudah umum, itu bisa maksudnya bisa juga digunakan, bisa juga masih dicoba. Tapi kalau memang hasilnya belum dapat, saya sarankan kalau memang tidak bisa menggunakan 2 kata seperti ini, saya sarankan menggunakan satu persatu katanya. Jadi misalnya masukkan kata strategik dulu, ya. Misalnya ini strategic marketing, terus kita tambahin lagi di keywordnya, tambahin yang lain, ya. Misalnya antara bisnis atau yang lainnya. Kita bisa menggunakan keyword tambahan sini, tapi tentu saja harus ada di dalam auto suggestion-nya ya. Jadi ini kita bisa gunakan. Demikian Bu Ana yang bisa saya bagikan, Bu. Baik, Bapak Jona, terima kasih. Mas Nasid, apakah masih ada pertanyaan? Sudah habis, Bu. Oh, sudah habis. Ya, ya, baik Bapak. Dari Bapak Jona, sudah cukup ini materi yang akan disampaikan? Mungkin terakhir, Bu. Oh iya, baik, Bapak. Mungkin, kami persilakan, Bapak. Ya, mungkin sekitar 3 menit aja, Bu. Saya ingin bagikan, kita ada satu resources, Bu, buat author namanya. Nah, ini saya masuk lagi ke Cambridge Score. Coba saya hide dulu. Nah, di sini ada resources author di sini. Ya, di bawah kolom pencarian ada resources author. Ya. Ini adalah resources yang kita sediakan bagi pihak-pihak atau yang ingin menjadi author. Autornya ini ada 2. Misalnya dia ingin menjadi author books atau pengarang buku di Cambridge, ya. Di sini ada prosedurnya juga, ada informasinya yang bisa dipelajari kalau memang ada tertarik ingin terbitkan buku mungkin di Cambridge. Nah, kalau untuk terbitkan artikel ada juga di jurnal sini, ya. Ya, ini ada apa? Istilahnya prosedur-prosedur informasi yang kita berikan, tip and tricks seperti itu, yang khusus bagi author yang ingin submit ke jurnal. Ya, di sini ini bisa dibaca, ya. Jadi ini memang kita sediakan khusus bagi author, ya, resources for author. Entah dia author yang mungkin ingin mengarang buku atau ingin autornya mengirimkan artikel di jurnal internasional. Dan biasanya ini nggak hanya berlaku di jurnal Cambridge, tapi untuk semua jurnal internasional. Dan bukunya juga semua buku internasional. Dan tapi memang ada beberapa resources-nya kalau memang ingin tertarik lebih lanjut menerbitkan buku di Cambridge atau menerbitkan jurnal di Cambridge. Seperti itu. Demikian Bu Ana. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi juga ini Bapak. Baik, Bu. Oh, ini ada satu Bapak, sebentar. Oh iya, silakan. Tidak apa, Bu.
Ini pertanyaan terakhir ini Bapak. Bagaimana cara mahasiswa UMS mengakses tapi tidak menggunakan internet UMS? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan Bapak, mungkin bisa Oh iya, diulang. baik, Ya, baik Bu. mungkin ini tadi ketinggalan. Ya, Baik, nggak apa-apa Bu. ya baik Ya, Bapak. terima Dipersilakan kasih. Bapak. Oke, jadi bagi yang hendak entah nggak hanya mahasiswa saja, tapi mungkin dosen juga ada ingin mengakses dari luar kampus. Jadi kami Cambridge sudah menyediakan akun remote access namanya. Nah, akun remote access ini saya lupa cek dengan UMS. Seharusnya kami juga sudah memberikan akun remote access-nya. Jadi menggunakan login, caranya sebentar saya coba share yang sebentar. Ya. Jadi ketika kita berada di luar kampus, ya, tapi yang pertama harus mendapatkan akun remote access lebih dulu. Jadi bagi yang belum punya dapat menghubungi pihak perpustakaan UMS, ya. Nanti akun loginnya itu berupa email dan password, ya. Cara pakainya kalau sudah mendapat akun remote access tersebut, ya, caranya kita klik login ketika kita sudah membuka Cambridge Core. Kalau dari luar kampus biasa akan muncul tulisannya ini, institution login, ya. Jadi kalau kita berada di dalam kampus biasanya tulisannya access provide by. Itu kalau kita menggunakan internet kampus, ya. Jadi kalau sudah ada tulisan access provide by, kita nggak perlu login. Tapi ketika kita berada di luar kampus, biasanya tulisannya seperti ini, institution login. Kita klik login sini, ya. Sesudah mendapatkan akun remote access itu, kita klik yang with your Cambridge Core account, login yang pertama. Ya, masukin alamat email yang diberikan oleh perpustakaan, ya. Kemudian masukin passwordnya. Passwordnya ini juga perlu saya tekankan dia case sensitif. Jadi kalau memang huruf besar, masukin huruf besar. Kalau dia huruf kecil, masukin huruf kecil. Jadi case sensitif. Sudah itu klik login, ya. Seharusnya kalau sudah login, biasa kalau berhasil login tuh nanti tulisan di sininya bukan login lagi, my account, ya. My account di sini tulisan loginnya, ya. Untuk akunnya ini kita harapkan jangan diposting di sosial media, ya. Karena kan memang ini langganannya berbayar dan sudah dibayar mahal oleh perpustakaan kita, perpustakaan UMS maksudnya, dan itu menggunakan dana dari uang kuliah yang kita berikan juga, kita bayar maksudnya, ya. Jadi jangan sampai akun login remote access itu diposting sosial media sehingga seluruh Indonesia atau bahkan seluruh dunia bisa menggunakan akun tersebut, ya. Demikian Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih Pak Jona. Ini masih ada waktu, mungkin pertanyaan dari saya ya Bapak ya. Boleh Bu. Ya, tadi dari Cambridge Core itu mengindeksnya yang tampil itu kan kebanyakan dari impact factor-nya begitu ya Bapak ya. Sedangkan Civitas kita itu mengendainya itu kebanyakan itu kalau bisa yang terindeks Scopus gitu Bapak. Nah, sebetulnya kebijakan seperti itu keunggulannya apa Bapak dari Cambridge memutuskan untuk impact factor-nya yang muncul saja, sedangkan kebanyakan Civitas akademika kita mungkin pada umumnya di Indonesia itu mengendai yang terindeks Scopus. Gitu Bapak? Iya, benar Bu. Ya. Yeah. Baik Bu, jadi memang kalau indeks impact factor dan Scopus ini memang kalau dari segi histori kan memang lebih awal yang impact factor Bu, baru kemudian tuh muncul yang indeks Scopusnya. Dan kami juga karena customer kami juga dari seluruh dunia dan masih banyak itu mereka lebih mengedepankan yang indeks yang impact factor Bu. Kalau kita memang di Indonesia, yang setahu saya juga dari pemerintah kita juga lebih condong ke Scopus Index mungkin ya, indeks Scopus. Jadi karena memang kalau Cambridge sendiri memilih impact factor itu karena memang customer kita tuh dari seluruh dunia juga sih Bu. Jadi memang untuk dari kami di samping dari seluruh dunia dan indeks Scopus itu mungkin lebih condong ke penerbit tertentu gitu Bu. Jadi kita pakai yang istilahnya yang netral lah istilahnya gitu Bu. Demikian Bu Ana. Ya baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya karena memang dari Civitas akademika di Indonesia terutama ya Bapak ya kebanyakan kan ini itu jurnalnya
bisa terindeks Scopus. Jadi mungkin dari Cambridge, terutama dari kita juga mengenai bahwa yang muncul, oh ini yang terindeks Scopus itu tingkatan berapa begitu. Ya. Baik, benar-benar Bu. Iya, Ya, iya, boleh Bu. iya, iya. Jadi Tapi kalau itu memang iya, ya Bu, tidak bisa dimunculkan begitu Bapak, misalnya khusus iya, yang berlangganan di karena Indonesia atau di UMS. benar Bu. Jadi karena memang ke masing-masing jurnal kami itu Bu, di samping karena untuk Cambridge sendiri, di samping kami memiliki jurnal sendiri, kami juga ada kerjasama dengan beberapa societies dari seluruh dunia Bu. Jadi kenapa itulah sebabnya kenapa setiap tahun tuh biasa ada penambahan jurnal-jurnal baru Bu, karena kita memang kerjasama dengan beberapa societies ataupun Unity Press dari yang lain gitu Bu, nggak hanya Cambridge saja. Nah, untuk jurnal itu, mereka itu independen, maksudnya independensinya masing-masing ke jurnal yang bersangkutan. Jadi kalau Cambridge sendiri kita nggak bisa ikut campur tangan. Jadi masing-masing jurnal kami itu memang masih mengedepankan yang impact factor tersebut Bu. Itulah sebabnya kenapa di website maksudnya di homepage jurnal itu kalau ibu coba masuk itu semuanya setahu saya masih lebih menaruh ke impact factor-nya gitu Bu. Ya, Dan baik, namun kalau memang ingin tahu indeks Scopusnya, tadi bisa mendownload yang katalog tadi ya Bapak. Iya, katalog yang tadi saya kirim itu Bu, linknya Bu, bisa di-download. Jadi bisa kelihatan juga indeks Scopus kita seperti apa. Jadi kalau untuk Asia mungkin ada beberapa negara selain Indonesia juga mungkin mereka juga perlu memperhitungkan indeks Scopusnya itu Bu. Ya, baik Bapak Jona. Penjelasan dari Bapak Jona cukup lengkap dan ini ya menarik juga ini untuk bisa ditindaklanjuti nanti aktivitas akademika UMS terutama. Ya, dari Pak Jona sudah cukup Bapak penjelasannya atau masih ada tambahan lagi? Cukup Bu Ana. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Jona yang sudah memaparkan cukup lengkap dan terinci begitu. Nah, kalau boleh saya ambil kesimpulan dari yang disampaikan Bapak Jona itu, beliau menerangkan bahwa penelusuran Cambridge dengan cukup lengkap dan jelas, step by step-nya juga bisa kita mengerti dan nanti bisa kita ikuti dan bisa kita praktekkan untuk penelusuran berikutnya. Kemudian tadi juga disampaikan trik agar artikel kita bisa terbit di jurnal internasional adalah artikel tersebut harus mempunyai dampak, gitu ya Bapak Jona ya. Jadi agar dibaca orang, artikel tersebut harus mempunyai dampak bagi pengembangan teknologi, kesehatan dan sebagainya, gitu. Kemudian artikel kita agar banyak dibaca orang juga sebaiknya yang open access. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau terbit di open access harus berbayar. Nah, itu tinggal masing-masing dari kita memilih yang mana, open access atau yang continue open access atau yang akses begitu. Itu adalah pilihan pribadi begitu ya Bapak. Kemudian tadi juga disampaikan mengenai author hub yang mana di situ disampaikan bagaimana trik dan tip untuk bisa menerbitkan di beberapa jurnal internasional, tidak hanya Cambridge tapi juga jurnal-jurnal lain yang diterbitkan di luar database Cambridge. Ya, demikian tadi sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apakah Mas Nasid sudah bisa menyampaikan siapa 6 terpilih yang mendapatkan door prize dari perpustakaan? Sudah Bu. Oh iya, iya. Silakan Mas Nasid. Biar saya siap dulu. Ada 6, nanti ada Pak Suprapno, bentar ya. Kopas dulu. Suaranya kecil sekali Mas Nasid, bisa di... Halo, cek. Nah, ya Bu. Ya, bentar, suaranya. Bu. Ya, oke. Ya, siap. Ini ya setelah saya umumkan nanti saya minta waktunya sebentar untuk bersama ya. Di foto dulu aja berarti. Di foto iya. baru diumumkan. Biar. Ya, mungkin kita foto bersama dulu. Pak Jona mohon izin untuk ikut foto bersama Pak Jona. Ya, boleh Bu. Ya.
Monggo Bu. Oh, saya ya. Baik, sebentar. Mas Nasib. Saya soalnya masih kopas gitu, Bu. Oh iya. Baik, saya minta waktunya dulu. Bapak Ibu sekalian bisa panggilnya seperti ini, menunjukkan huruf L. Saya foto dulu. Di sini ada beberapa slide, 3 slide. Yang slide pertama, 1, 2, 3. Baik, kemudian yang slide kedua, tangannya lagi, mohon maaf, 1, 2, 3. Baik, 1, 2. Sekarang yang terakhir slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, saya umumkan dulu penanya yang mendapatkan haknya berupa souvenir nanti, insya Allah akan kami kirim. Saya share screen dahulu. Monggo. Nah, sudah datang belum Bapak Ibu? Sudah Mas Nasib. Oh iya, ini ada 6. Nanti yang pertama Pak Sikat Mantio, dosen, dan Pak Suprapto juga dosen. Kemudian Mas Kolik Asduri, mahasiswa Pasca. Mbak Edilia Febrianti, mahasiswa S1. Kemudian Mbak Sudarti itu ternyata yang namanya Mbak Marleni, yang saya mahasiswa ekonomi. Yang kemudian yang terakhir mahasiswa Pasca yaitu Mas Budi. Saya tekankan lagi untuk peserta, kalau yang pas ngisi registrasi nomor HP-nya tidak aktif, mungkin nanti bisa konfirmasi ke email saya yang NNF190, karena nanti Doorpress akan kami kirim lewat nomor yang saat mendaftarkan di link pendaftaran. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Ana. Monggo Bu Ana. Ya, terima kasih Mas Nasib yang sudah mengambil dokumentasi, kemudian mengumumkan siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan Doorpress. Kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa nanti akan dihubungi oleh Mas Nasib atau tim panitia yang lain. Jadi dimohon menyampaikan nomor handphonenya yang aktif ya. Nanti biar Doorpressnya bisa masuk begitu. Ya, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari workshop kita di hari ini tentang strategi dan pemanfaatan e-resources Cambridge dalam mendukung riset. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Juna Giovanni yang sudah menyampaikan paparan workshopnya. Kemudian terima kasih juga kepada para sponsor, yaitu dari Springer dan iGroup. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah mengikuti acara di pagi hari ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Bapak Juna Giovanni harap tadi bermanfaat bagi kita semua. Kemudian untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jona, terima kasih Mbak Ana. Ya, sama-sama Ibu. Sampai ketemu nanti di 3 hari yang akan datang. Kita masih mengadakan workshop 4 hari berturut-turut. Jadi mohon tidak dilewatkan dengan workshop yang cukup menarik ya. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, kami selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bunda. Terima kasih semua dan juga semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Ana, terima kasih Bu Nun. Ya Pak Jona, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Juli, terima kasih. Bisa mengisi. Saya juga izin live Bu. Ya, terima kasih Bapak. Sampai ketemu besok. Izin live ya.